Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Dinas Pasar terkait dengan bagaimana penanganan pasar secara maksimal dirasakan di beberapa wartawan tadi. Demikian informasi yang kami dapatkan di lapangan. Hari ini kami bersama Kepala Dinas Pasar Kabupaten Bogor dan beliau juga selaku pelaksana harian ya Pak Diskominfo. Hari ini kami wawancara terkait dengan seputar keberadaan pasar yang ada di Bogor. Nah, Pak, saat ini kita melihat bagaimana sedang menghadapi bulan yang mana hari bulan ini merupakan tolak ukur di mana salah satu langkah-langkah ke depannya sangat menggembirakan bersama Poligongan Jaya. Nah, namun juga tidak terlepas masukan saran dari informasi kawan-kawan yang mana pasar merupakan salah satu primadona. Nah, ada hal yang cukup memberikan masukan kepada kami sehingga kami perlu klarifikasi informasi bahwa pasar itu belum penataan terus. Yang mana kita melihat pasar di atas itu ada yang mana bekas lapak itu diarahkan ke bawah sementara di atas. Nah, sampai sejauh mana? Ya, kondisi kita pasar pada saat ini memang secara umum relatif tertata cukup rapi. Memang ada beberapa titik yang memang masih belum bisa optimal kita gunakan karena terkait dengan masalah infrastruktur ini perlu penanganan yang lebih serius. Jadi untuk yang disebutkan tadi itu adalah di area Blok B ya, Blok B yang lantai 2. Dulu pada saat awal itu rencana awalnya kan mau digunakan untuk lahan parkir khususnya untuk sepeda motor. Namun karena kondisi infrastruktur yang masih perlu penanganan lebih lanjut, maka sampai hari ini memang belum bisa kita gunakan untuk tempat parkir sepeda motor. Jadi itu perlu penanganan tambahan infrastruktur dan koordinasi lebih lanjut dengan pengelola parkir khususnya Dinas Perhubungan. Jadi itu ada dua opsi ya, di sisi Dinas Perhubungan yang punya wilayah untuk parkirnya gitu. Ya. Tapi pasar tempatnya tidak. Ya. Nah, untuk saat ini tingkat koordinasi sudah sampai sejauh mana? Ya, tadi kita sudah komunikasi secara lisan dan beberapa kali kita sudah rapat terkait itu, dan memang kekurangan kita di masalah infrastruktur pendukung. Jadi untuk keamanan dan untuk menaikkan kendaraan ke atas itu masih kita perlu jalan naik yang lebih representatif. Saat ini sudah ada, cuma memang kurang representatif. Masih faktor keamanan dan Maksud faktor keamanan. Iya. Mungkin ada rekan-rekan yang perlu dipertanyakan. Oke. Pak, kalau pasar yang depan itu kan sudah banyak tutup pun tidak berfungsi. Masalahnya apa Pak? Karena itu di atas kemarin kita kelihatan di situ agak ungu Pak, di atas. Nah, jadi pasarnya pun pada tutup. Penyebabnya apa Pak? Terutama memang karena memang tidak ada peminat. Jadi sudah kita berapa kali kita tawarkan dan pedagang itu memang nggak berminat dengan lokasi itu di blok H depannya. Gitu. Jadi terus memang kondisi di sana itu menjadi tidak terawat karena memang secara bangunan juga memang udah tua, jadi perlu saatnya untuk bisa direhab ulang itu. Nah, kalau kita berbicara dari peminat saat ini ya Bang, di mana ada pasar sehingga daya beli masyarakat menurun, artinya di mana persaingan cukup ketat. Tapi di sana yang para pokok-pokok itu mereka menyewa atau saat yang belum dimulai masa depan. Kalau kita retribusi bulanan aja, Retribusi bulanan. jadi tidak ada sewa penyewa. Istilahnya kita retribusi untuk kios-kios. Retribusi ya. Sesuai dengan kesepakatan yang sudah diatur regulasi atau Sesuai dengan regulasi saja, Pak. Jadi tidak ada kesepakatan. tidak ada kesepakatan. Tidak ada Regulasi. regulasi yang kita gunakan. Tidak ada. Gimana? Berarti satu rukonya bayar berapa Pak per bulan? Berbeda-beda ya. Jadi saya nggak hafal persisnya, tapi sekitar 200 sampai 300 ribu per bulan. Nah, kalau itu kan kita berdasarkan regulasi di mana setiap tidak ada yang komitmen bersama ini supaya yang bersama adalah antara regulasi itu kan. Tapi bagaimana kalau mereka tidak membuka itu sementara mereka tetap bayar? Ya memang sebenarnya ada yang menggunakan itu walaupun tidak membuka tokonya, tapi tetap membayar itu ada. Ada. Jadi ya sepanjang mereka
membayar ya kita pemerintah daerah mau menolak bagaimana. Terus Pak, ini ada pekarangan yang di parkir di atas tadi. Samping itu kan ada dibuat semacam taman. Nah itu belum berfungsi itu karena saya lihat ya, Ya, belum ada yang berfungsi secara maksimal. Bahkan kalau malam-malam kan, sana kan gelap, sering kumpulan anak muda yang kesannya negatif lah. Ya. Itu bagaimana? Ya nanti kita ke depan kita data lebih baik karena waktu itu pembangunan itu memang bukan dari dinas perindak tapi dari PUPR dari kementerian waktu itu ya. Nah tapi memang sudah di diasrahkan ke daerah dan itu memang perlu penataan ulang dan pemeliharaan di sana itu dan penerangan. Nah ini yang memang belum bisa kita lakukan sampai Mungkin harapan sebagai kepala dinas pasar Prabowo Provinsi terkait dengan apa ya? Ada masukan dari beberapa khususnya tidak saya maksud. Ya, kami terima kasih atas kehadiran teman-teman wartawan. Ini juga kontrol yang baik bagi kami karena juga pengolahan pasar ini tidak bisa kita sendiri dari pasar dari pengelola yang jurusan dinas pendidikan kebuka ya. Jadi memang harapannya ya kita tetap sinergi terkait dengan pengolahan pasar dan pengembangan pasar ke depan. Jadi memang pengolahan pasar ini tidak hanya kita bisa berbicara tapi memang harus ada action. Nah ini kita harus sama-sama, nggak bisa kami sendiri bergerak tapi juga peran dari masyarakat khususnya para pedagang dan para pengunjung untuk menjaga kondisi pasar ini tertata dengan rapi, terjaga kebersihannya dan lain-lain termasuk keamanannya.